Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Diniarta. Saya dari Prodi D4 Teknik Elektronika Kampus Gunung Kidul dengan NIM 22507334002. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila serta menarasikan nilai-nilai Pancasila untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pancasila. Sebelum lebih lanjut, apa sih itu Pancasila? Pancasila merupakan dasar ideologi negara Indonesia. Secara harfiah, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Oleh karena itu, Pancasila dapat diterjemahkan oleh 5 prinsip atau 5 dasar. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa sebagai dasar ideologis, filosofis bagi bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan karakter nilai-nilai dan norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, apa sih definisi dari setiap nilai Pancasila itu? Pada sila yang pertama yang berbunyi Tuhan Yang Maha Esa, yang mengandung bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa dan memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, serta menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya. Kemudian, pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan beradab terhadap sesama manusia, kemudian menghargai asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesatuan. Yang ketiga, pada sila ketiga yaitu yang berbunyi Persatuan Indonesia, yaitu mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, ras, agama, dan budaya. Pada sila ini menjelaskan pentingnya kesatuan nasional sebagai dasar kokohnya negara Indonesia. Kemudian, pada sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwa Pancasila ini menegaskan prinsip demokrasi yang dijalankan melalui musyawarah dan mufakat dengan mengutamakan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan dan memastikan keterwakilan seluruh elemen masyarakat. Dan yang kelima, pada Pancasila kelima ini yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang memastikan kesejahteraan bersama dan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di antara warga negara. Kemudian, bagaimana sih narasi dari nilai-nilai Pancasila itu? Narasi Pancasila merupakan penjelasan atau cerita yang menggambarkan dan menguraikan makna, nilai-nilai, serta prinsip yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Narasi ini bertujuan untuk memperjelas pada setiap masing-masing sila Pancasila yang diinterpretasikan dan diaplikasikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Di sini saya memberikan salah satu contoh narasi, yaitu pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sesuai yang telah dijelaskan di awal, bahwa pada sila keempat ini menegaskan prinsip demokrasi yang dijalankan melalui musyawarah dan mufakat, dengan arti bahwa setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan. Contohnya yaitu pemilihan umum dan bermusyawarah di tingkat masyarakat. Apa sih itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat, sedangkan kratos yang artinya kekuasaan mutlak. Apabila digabungkan, maka secara harfiah demokrasi adalah kekuasaan yang mutlak oleh rakyat. Dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang berpartisipasi dalam proses pemerintahan melalui pemilihan dan pengambilan keputusan secara bersama. Kemudian di sini saya akan memberikan contoh implementasi demokrasi yang telah saya lakukan. Yang pertama, saya berpartisipasi dalam pemilihan umum, yaitu memilih pemimpin Indonesia yang berlangsung pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Kemudian yang kedua, yaitu berpartisipasi dalam mengikuti forum musyawarah nasional yang dihadiri oleh seluruh himpunan elektronika yang berlangsung pada tanggal 4 hingga 10 Februari tahun 2024. Dalam forum ini bertujuan untuk menentukan jabatan, divisi, serta siapakah yang menjadi tuan rumah untuk
untuk menjadi forum nasional pada tahun 2026. Kemudian yang ketiga yaitu mengambil keputusan secara bersama. Misalkan ketika ada kerja kelompok, ketika ada teman yang sedang memberikan argumen atau memberikan ide, maka kita terlebih dahulu berdiskusikan terlebih dahulu. Kemudian jika argumen tersebut menarik dan disetujui oleh anggota lain, maka kita menggunakan ide tersebut. Hal tersebut yaitu menandakan kita mengambil keputusan secara bersama. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.